Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal membahas terapi lintah lagi ya, terapi lintah untuk pengobatan 19 penyakit ganas. Terapi yang ia gunakan adalah untuk diabetes mellitus, kering atau basah, asam urat, kolesterol, jantung koroner, sinusitis, gondok, tiroid, narkoba, dan penyakit pembuluh darah, dan penyumbatan darah dan di otak dan di jantung, nyeri sendi dan hepatitis, ginjal dan lain-lain. Jadi kalau misalnya penyakit, oh ya, ini kan ada dan lain-lain nih. Nah, itu juga bisa menyembuhkan penyakit corona. Penyakit corona bisa disembuhkan dengan terapi lintah. Oke, sini kita akan menjelaskan bab 2. Nih, bab 2 ini. Bab 2 ya, Kak, kelihatan. Ini bab 2. Bab 2 dari jenis-jenis lintah yang digunakan dan fungsinya. Nah, video kemarin yang sebelumnya itu yang ada part 1. Nah, ntar cek di link deskripsinya ntar. Itu bab, kita akan menjelaskan bab 2. Bab 2-nya itu jenis lintah yang digunakan dan fungsinya. Oke, itu di luar rumah saya itu ada orang tua saya dan tetangga saya yang berolahraga di luar dan di pagi hari, dan cerah banget sih. Oke, sebelum gua mulai ngevlogging lagi, tapi ini kepenuhan sih. Coba ntar aku mau ya ini sih apa namanya? Wow, oke, maaf, sorry. Tadi itu kayak ini apa ngebajak ini sih, apa ngebanyak file-file yang ada di laptop gue ini, jadi nggak bisa ngerekord sekalipun, dan itu harus terpaksa pakai HP. Kalau nggak pakai HP masih bisa pakai ini VGA-nya, apa rekaman audionya, rekaman yang buat GTA, ETS, dan lain. Oke, lanjut ke bahasa yang selanjutnya. Lintah adalah hewan kelompok Annelida subkelas Hirudinea. Annelida itu dalam bahasa Latin annulus, yang berarti cincin. Berarti bukan cincin yang buat nikah itu, bukan, itu beda gitu. Cincin maksudnya adalah yang tubuhnya tanpa tulang belakang, yaitu adalah cacing gelang. Cacing gelang itu kalau spesiesnya apa ya, gede tanpa tulang belakang, tapi jalannya agak lambat tuh kayak siput. Nah, itu kan siput itu kan tanpa tulang belakang, itu sama, cuman dia jalannya lebih lambat lagi, lebih dari lintah. Kalau lintah jalannya lambat tapi harus menghisap darah manusia. Itu apa namanya, lintah itu adalah hewan yang bisa menyembuhkan semua penyakit manusia yang ada di bumi. Tapi ya zamannya keemasan lintah itu sudah tidak dipedulikan lagi. Tapi ya, di sini akan menjelaskan jenis-jenis lintah yang digunakannya dan fungsinya apa saja. Oke, itu kelompok atau cincin gelang adalah kelompok cacing yang tubuh bersegmen filum Annelida, memiliki 3 kelas. Dia mempunyai 3 kelas tersebut, yaitu Polychaeta, Oligochaeta tuh nggak tahu tuh bahasa, ini kayak bahasa Jepang ya, bahasa daerah Asia sana. Dan Hirodea ini bahasa ilmiah, cuman kepanjangan gitu kan. Itu lintah termasuk Hirodea. Hirodea itu kelas bawah dari Polychaeta, Oligochaeta. Ini Hirudenia. Itu dia kelas terbawah lah, kelas terendah. Sebagian besar Hirudenia adalah hewan ektoparasit. Dia merugikan juga, tapi manfaatnya itu bagi manusia untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada di bumi. Penyakit tubuh misalnya kayak gatal atau penyumbatan darah misalnya,
di bagian darah kalian nih, bagian tubuh kalian nih yang dari kaki sampai kepala ini. Misalnya ada penyumbatan, minta ke ahli terapi lintah, itu pasti ada tuh, bisa membantu kalian sembuh cepat kembali. Pada permukaan inangnya, di inangnya itu ada apa? Inangnya itu manusia yang mempunyai penyakit, tapi kita harus membersihkan lintahnya itulah. Inangnya adalah vertebrata atau hewan bertulang belakang, termasuk manusia. Nah, tadi kan aku jelasin sebelumnya ya, inangnya itu adalah manusia ya, yang hewan bertulang belakang, yaitu membutuhkan tulang belakang hewan lain dan manusia itu tersebut. Hirudenia parasit merupakan jenis yang hidup dengan menghisap darah inangnya. Nah, menghisap darah inangnya itu apa? Contohnya nih, kayak makhluk hidup kayak singa, kayak kelabang, dan terus jenisnya itu dia menghisap darah. Termasuk intinya itu manusia. Intinya dia juga mau menghisap darah manusia. Adapun Hirodea bebas hidup. Ada yang lintah, yang apa? Hirodenia itu hidup, ada juga yang bebas, ada juga yang buat terapi kesehatan. Maaf ya tadi itu oh ya maaf ya sebelumnya, tadi kan ngomongnya agak terbebek. Ambil yang intinya saja ya. Di sini sekalian ini nih untuk menetap. Bebas hidup dengan memangsa invertebrata, hewan yang tak bertulang belakang. Jadi kayak contohnya nih, lintah kan tidak bertulang belakang, ya kan? Siput. Terus apa lagi tuh, banyak yang bertulang belakang. Kalau ada yang tahu komen ya di bawah. Hal yang tulang belakang yang tidak bertulang belakang apa saja, komen di bawah. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya, dan juga subscribe channel gue dan channel John Gaming agar selalu maju channel gue sekarang. Semoga semoga maju dan mendapatkan duit untuk kemajuan keluarga saya. Oke. Contoh Hirodenia parasit adalah Haemadipsa atau pacet, dan Hiroda itu lintah. Oke, sini aku akan menjelaskan cirinya nih, ciri-ciri lintah, struktur badannya, mulai dari ininya. Oke, gua membaca aja ya, membaca dikit lah. Ukuran panjangnya 1 sampai 2 cm. Jadi kayak 1 cm. Jadi kita kalau misalnya ini kan maraknya menjadikan virus corona ya, menjaga jarak 1 meter. 1 meter. Dia berpipi dan terdiri dari 34 segmen. 34 segmen, coba bayangkan 34 segmen. Tidak mempunyai parapodia atau satea, dan satea bersifat hermafrodit, memiliki kedua elemen jantan dan betina. Dia berjenis kelamin yaitu jantan betina juga ya. Tapi kalau sampai 1 sampai 12 cm sampai 5 cm. Walaupun ada yang mencapai 12 cm bahkan 30. Kalau 30 gimana ya guys? Oh, yang 30 segini, panjang banget ya. Dia tapi nggak terkira gitu loh. 30 cm di daerah sungai Amazon tuh. Siapa yang punya? Oh, hewan aligator yang dekat Amazon itu juga tempat hidupnya lintah di Amazon itu. Hutan sungai Amazon tuh hidupnya lintah dan ikan aligator. Tapi kalau aligator itu pancingannya bisa lintah karena dia suka makan apa saja yang ia makan. Itu hewan aligator ya.
Kalau yang lintah ini cuma hisap darah doang, hisap darah. Dia bersifat hermafrodit ya, memiliki kedua elemen jantan betina yaitu jantan betina itu jenis kelamin juga dia. Sekalipun dikenal dengan nama umumnya lintah menghisap darah, bagian besar diantaranya tidak hidup sebagai ektoparasit. Gak tahu itu ektoparasit apa itu, lupa gue. Jumlah segmen tetap yaitu 34 walaupun lapisan cincinnya sekunder di luarnya anuli kalau salah, menyamarkan segmentasi premier tersebut. Memiliki alat hisap sukar di bagian anterior maupun posterior. Alat penghisap digunakan untuk menempel dan bergerak. Dia mempunyai banyak jenis tubuh yang posturnya lebih ramping, yang lebih apa kan gitu, banyak lah. Sekarang buka YouTube. Lintah berenang bebas di dalam air dengan gerakan bergelombang. Oh, kalau alligator kan yang alligator punya Akmal kan itu dia harus yang tenang ya. Dia nggak suka sama air yang bergerak. Nah, mengapa hubungan alligator sama lintah itu sama? Karena dia itu hewan sungai Amazon, ada di Brazil ya, kalau saya di luar negeri itu ada. Dan apa namanya itu Amazon, coba cek di websitenya ya. Website apa namanya websitenya yang tentang ilmuwan IPA ya. Dia itu seperti ular, lintah itu harus melepaskan kulitnya secara berkala. Dia akan lama-lama akan melepaskan lapisan kulit dia sendiri, tapi secara berkala. Tenang. Pembuahan dan bertelur biasanya terjadi selama musim semi, musim panas dan musim dingin. Nah, ada tuh yang di negara mana ya? Kenapa yang daerah-daerah yang subtropis, yaitu dingin, gugur, semi dan yang lain, itu dia akan bertelur atau membuahkan keturunannya dia sendiri gitu. Oke, sistem pencernaan. Ini banyak guys. Aku baca segini. Tuh banyak banget cuy. Karena di sini tuh beberapa lembar. Baca itu banyak. Sistem pencernaannya itu oke, ini gambar yang ada gue ambil di Google. Aku ambil di Google sumbernya di imagegambar.blogspot.com. Kalau ada mampir di website Google-nya, namanya sumber imagegambar.blogspot.com. Itu ada di Blogger. Oke, yang ketiga adalah makanan dan pencernaan. Oke, ini tadi apa? Sistem pencernaannya itu cuman satu, bagian rahang atas, tembolok, usus, sinus, dorsal, porsos, usus, posisi taring, rahang. Nah, ini tuh caranya pada kembang biak gini nih. Gini. Itu kan banyak. Kerongkongannya ada sampai dihiasi 10 gigi kecil dalam waktu 30 menit. Lintah bisa menyedot darah sebanyak 15 mili. Berarti melebihi dari gelas takar dong. Kan gelas takar kalau obat kan biasanya 5 mili. Ini 15 mili cuy, bayangin 15 mili. Dia kadarnya adalah 75%. Itu hampir melebihi dari alkohol 70%. Dia mempunyai 15 unsur, contohnya zat putih, telur, hirudin ya. Ada yang bermanfaat untuk mengecerkan darah dan mengandung penelisin 3, yaitu makanan dan pencernaan. Next ya, skip ya. Soalnya ini kalau kebanyakan agak susah jelasinnya. Lintah hidup sebagai pemakan bangkai, predator atau sebagai parasit.
Sebagai predator, lintah biasanya memakan larva, keong, serangga, cacing. Sebanyak 75% lintah penghisap darah, pelekat atau penempel pada permukaan tubuh vertebrata, mulai dari ikan sampai manusia. Darah dihisap oleh faring, otot yang ditampang dalam tembolok enzim safila. Itu aku lupa semuanya asli. Oke, lanjut. Ini dia hidup sampai setengah tahun ya. Lintah memiliki 2 alat hisap suker pada setiap ujung. Alat berfungsi untuk berjalan pada permukaan kering. Adapun penghisap bagian depan merupakan mulut yang memiliki 3 rahang yang tajam dan meninggalkan bekas gigitan yang berbentuk Y terbalik, atau seperti lambang mobil Mercedes-Benz. Nah, benar. Jadi dia kayak meninggalkan sisa darahnya ke manusia itu dengan tanda Mercedes-Benz. Itu tandanya, guys. 16 menit sih. Aduh. Lintah menghisap darah dengan 2 cara, yaitu dengan menggunakan belalai untuk menusuk kulit inangnya. Ini banyak ya. Yang satu sistem pernapasan. Lintah muda memakan darah hewan air kecil seperti katak, kodok, ikan, belut. Kabel listrik dia nggak berani karena dia menyengat. Sistem pernafasannya itu beda banget sih. Dia menyedot oksigen melalui kulitnya dia sendiri yang lembab. Jika keadaan air kurang oksigen, lintah akan muncul ke permukaan untuk mengambil oksigen. Saraf dan indera lintah manusia. Pada ruas 5-6 terdapat lingkaran saraf ganglia yang berfungsi sebagai otak bagi lintah. Alat indera lintah berupa mata dan papila. Mata lintah bersifat fotoseptor. Alat peraba dan perasa lintah adalah papila dan sensil yang berupa tonjolan kecil pada epidermis. Jenis-jenis lintah yang sering dipakai adalah Hydromedicalis, karena itu dia buat kesehatan ya. Dia itu sampai 18 inci 650 spesies, banyak coy. Dan ini gue nggak bisa sampai banyak gini ya. Dia mempunyai yang kedua adalah Hydrodinaria manilensis. Ini membuat pengobatan ya. Kalau Hydrodemedicalis Hermenteria ini, kalau yang ini lintah Asia nih, Hydrodinaria meliensis, karena dia lebih agak muda ya untuk keluarga. Jenis ini bisa paling sering digunakan di Malaysia, di negara tetangga tuh sering dipakai. Hitam dan hijau, coklat itu warna-warna yang di Hydrodinaria meliensis. Ini nama-nama ilmiahnya agak susah banget cuy, karena harus dieja sedikit ya. Hementeria giliani. Ini itu jenis lintah yang memiliki ukuran besar ya, sampai 30 cm kalau nggak salah, senti, di sungai Amazon, di dekat ikan aligator berada. Fungsi lintah itu menjadikan luka cepat sembuh. Lintah untuk terapi dijadikan alternatif kedua untuk membersihkan darah kotor, nanah, dan mempercantik kulit yang keriput. Ekstrak lintah ini juga dijadikan campuran dalam bahan-bahan kosmetik. Jadi kalau mau kosmetik jangan jauh-jauh, tinggal minta terapi lintah untuk jadiin bahan kosmetik. Protein lintah ini juga boleh dijadikan
minyak dan alternatif lain dalam menggunakan obat gosok. Ekstraknya dijadikan medium utama yang mengobatan, terutama pembedahan. Perkembangan teknologi telah membuat inovasi pengobatan bagi pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam keharmonisan hubungan seksual dengan hubungan suami istri ya, dengan menggunakan minyak lintah. Nah, karena lintah sudah dilupakan, tapi lintah tenang. Jangan inilah anak santuy. Lintah ini sekarang dimanfaatkan untuk minyak lintah. Nggak tahu di Indonesia apa jual apa enggak tuh. Ada tuh minyak lintah untuk telah lama diakui keberadaannya karena telah dipercaya mempunyai khasiat yang luar biasa dalam mengatasi masalah orang. Selain maaf ya, itu tadi ada kata kasar, maaf ya, itu emang cakapan dewasanya emang gitu. Oke, selain manfaatnya yang begitu besar, minyak lintah ini juga terbukti aman. Ya aman 100% dari Eropa sana. Itu pernah dia ngomong itu siapa? Minyak lintah itu dia udah dipercaya semua seluruh negara guys. Ekstra lintah. Ya aku nggak tahu. Karena gue takut salah banget sih. Kayak ini Hirodin Kalin ini contoh-contohnya efek dalam tubuh inang darah sebagai berikut. Hirodin menghambat pembekuan darah dengan mengikat trombin. Kalin destabilis. Hidrotasin, Letnitz, Hyaluronidase, Hiptres, inflamasi Inggris. Ini kalau ngebaca semuanya ini kelar ini mah 1 jam lebih. Cuy. Kelar semua cuy. Inhibitor histamin. Saat ini lintah masih tetap digunakan untuk menghisap darah manusia juga. Oke, ini buku terakhir. Telah digigit oleh anjing. Lintah ini dogi ya. Dogi bahasa logika bahasa Inggrisnya itu kalau anjing itu dogi ya. Biar apa ya, lebih enak aja gitu kalau ngomong kasar. Anjing itu nggak spesifikasi gitu banget lah, nggak boleh kasar gitu ngomongnya. Lintah dapat menghapus darah padat untuk memungkinkan sirkulasi normal untuk kembali ke jaringan sehingga mencegah gangrene atau matinya jaringan tubuh dari awal. Oke. Selesai aja dari gua. Ini tugas sekolah gua. Nanti gua mau ngerekord gamer. Silakan yang mau komen gamer yang mau request gamer gua, jangan lupa DM Instagram gua, jangan lupa tambahkan pertemanan di Facebook gua, itu Juan Ferdi Hidayah dan Juan Vlogger. Oh ya, like it, dan TikTok gua itu hampir sama kayak nama Facebook, Juan Ferdi Hidayah dan Juan Vlogger, alias nggak tahu, ada di like ada tuh. Yang mempunyai like silakan nonton video like gue tuh, ada, ntar aku kasih kirimannya kalau sudah selesai semuanya. Oke. Di awal nanti literasi akan membahas bab 3 ini ya. Bab 3 ini nanti akan menjelaskan teknik dasar terapi lintah ya kan. Oke, sekian dari gua. Udah 24 menit guys. Udah lama banget. Oke. Dan ini kamar gua. Ini kantor gua semua. Dibikin markas semua ya. Oke, tadi itu adalah penjelasan dari terapi lintah. Maaf kalau nggak bisa ngejelasin semuanya ya. Karena kalau ngejelasin semuanya kelar ini sampai jam 12. Udah jam 10.21. Dan yang lainnya, oke. Sekian dari gua, ntar kalau misalnya videonya panjang nantinya. Kalau videonya nanti panjang, itu nanti bakalan beres. Alias ya tahu kan apa namanya,
gue itu biasanya main main laptop, main biasa beginilah. Apa ya guys? Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.